Yes, kita akan lihat di dalam renungan dari IHT ya. Orang yang berdoa selalu punya harapan, sedangkan orang yang berharap belum tentu berdoa. Ya, orang yang berdoa selalu punya harapan. Tetap sedang orang yang berharap belum tentu berdoa. Nah, kita lihat Yakobus 4 ayat 2. Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi ternyata masalah kebutuhan dan masalah kerinduan kita atau hal-hal yang kita kepengen capai, sebenarnya ini perlu sekali untuk berdoa. Karena dia katakan kamu tidak mendapatkannya karena kamu tidak berdoa. Jadi ternyata kita bisa bekerja dengan kekuatan kita, pengalaman kita, dengan mungkin teman-teman kita berharap mereka bisa menolong kita. Tapi kita berharap tanpa berdoa juga tidak ada gunanya. Maka sebab itu kalau kita perhatikan ayat ini sederhana, dikatakan dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Jadi dalam tubuh kita ada hawa nafsu yang terus berjuang. Dan kemudian kita lihat di sini, kamu mengingini sesuatu. Kita kepengen sesuatu, kita merencanakan sesuatu. Tentu hal-hal yang kita ingini, hal-hal yang dalam pikiran kita, hal yang baik pasti ya. Tapi jangan hal yang merugikan orang lain, tetapi hal tentu yang baik, menginginkan sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ternyata dengan sakit hati, dengan bahkan membunuh musuh kita, tapi kita tidak mencapai tujuan kita juga, ya. Lalu kita suka bertengkar, ya. Bertengkar berarti selalu pengen kita yang terbaik, yang terbenar, ya. Dan kamu berkelahi, apalagi tambah berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa juga karena kamu tidak berdoa. Ternyata doa itu walaupun rasanya biasa saja. Ada yang berdoa berteriak, ada yang berdoa menjerit, ada yang berdoa diam aja, ada yang berdoa di hati aja, ada yang berdoa kalem, tapi ada yang berdoa semangat, saudara ya. Terus apakah yang berdoa diam itu tidak dijawab? Terus yang berdoa berteriak itu yang dijawab? Saya rasa ada hamba Tuhan itu bilang gaya mereka Korea itu keren, bahwa itulah yang, tapi itu kan gaya dia, gaya dia, sehingga kita tidak bisa membuat gaya doa mengikuti orang lain. Karena ada orang yang diam-diam dia berdoa tapi air matanya keluar, ia menyanyi air mata keluar, ya. Terus saya pikir, apakah dia cuma hanya sekedar menyanyi? Ternyata dia berdoa, iya kan? Karena doa ternyata adalah hati kita yang kita bawa ke Tuhan. Sehingga kalau ada pujian yang kadang-kadang mengeluarkan kata-kata yang kita mengerti, kata-kata ini, waduh, cocok dengan masalah saya tersentuh, rasanya ini seperti doa saya. Maka kemudian dia mengalami jamahan Tuhan, dan kemudian Tuhan menjawab. Jadi sebenarnya dia bilang kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ternyata memuji pun Anda bisa sedang berdoa, sehingga Anda tidak perlu khawatir. Ya, sebenarnya doa adalah hal yang termudah untuk memperoleh sesuatu. Bahkan dari hal yang paling sulit dan yang besar sekalipun. Namun anehnya banyak orang yang menginginkan sesuatu dalam hidupnya, tapi mereka berjuang saja dengan kekuatan dan tidak berdoa. Nah, padahal
Kalau pertama sebelum kita melakukan sesuatu, mari kita bawa dalam doa. Dan kemudian minta kalau Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengatur kita. Dan kita melihat seperti ya umpamanya besok kami mau pergi bagi sembako ke Banjar yang cukup jauh, ya kan. Apakah saya tidak berdoa? Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau tidak perlu, saya kan bisa ngirim berkat saja, nanti dibagi ke sana, nggak perlu saya pergi, ya kan. Tapi kalau ini bagian dari ya perbuatan kasih dan perhatian saya, membuat pembantu saya dan mereka itu merasa terhibur, iya kan, merasa terhibur. Wow, kok sampai Ibu Dora mau ke sana, iya kan. Karena itu adalah harga waktu, tenaga, bahkan kecapean yang orang tidak mau. Ya, oh takut capek, ya takut kalau capek nanti mati, ya kan? Ya, karena nanti nggak kuat terus mati, ya kan? Kagak, di rumah aja, kalau dia mau mati, ya kan? Mati itu bukannya karena kecapean, bukan karena semua, tapi karena memang sudah waktu Tuhan. Waktu pembantu saya mengalami dia kematian, saya bertanya pada Tuhan, dan saya tertekan juga karena saya mengasihi dia. Bahkan 1 minggu saya bilang, kamu anak saya, iya kan, kamu anak saya, kan umur dia ternyata masih muda, cuman mukanya boros, ya kan. Jadi saya sayang dia, sungguh-sungguh saya sayang dia. Jadi bukan karena saya tidak memperhatikan, karena secara manusia, iya saya masih manusia juga. Saya pikir Allah cuman luka gitu, yang sudah bawa ke dokter spesial kanker yang terkenal, ya kan. Terus sudah bawa ke puskesmas juga berapa kali, sudah bawa ke dokter yang di dokter ini, ya di rumah sakit Jatinegara sebagai dokter kanker yang terkenal, sekolah di Jerman. Dan berarti kita sudah berusaha kan, sudah berusaha. Nah ternyata habis itu dibawa ke rumah sakit, ya 3 hari. Saya pikir juga dia karena cuman kencing manis. Mana ada orang kencing manis yang baru 175 mati, ya kan udah turun 175, ya kan, baru kemudian naik 80 katanya, jadi 200 lebih, ya kan. Tapi kan dokter nggak mungkin mau bersihkan kalau tidak turun, ya kan. Dan kalau sudah 3 hari pasti sudah turun rumah sakit. Jadi saudara, di sini kadang-kadang kita pikir bahwa manusia itu bisa mati karena kita tidak berbuat baik pada dia. Nggak mungkin. Karena orang mati bukan karena luka. Orang mati kalau jantungnya berhenti, iya kan. Nah tapi satu hal, kalau kita ketakutan juga, kita bisa mati. Karena kan orang selalu bilang, dia mati ketakutan, sungguh mati ketakutan. Dan itu memang ada di Alkitab, iya kan. Jadi karena ketakutan, matilah dia. Nah, saudara, kalau saya melihat ini sebenarnya, saya bertanya, Tuhan apakah boleh? Nah, kemudian saya merasa, Tuhan, saya tidak tahu kalau ternyata adat mereka, bahwa 7 hari itu membagi-bagi beras ke tetangga. Artinya orang meninggal itu yang bagi beras, bukan orang yang bagi beras ke orang meninggal. Tapi orang meninggal itu yang bagi beras dan telur ke tetangga. Itu hari ke-7, yang sebenarnya saya tuh mau berangkatnya hari ke-3. Hari ke-3 dia meninggal kan tadinya kan. Tapi terus kemudian saya pikir pas hari saya tanya, hari ke-7 itu hari apa? Nah Arthur bilang hari Senin, Mang. Oh jadi pas ya, hari liburnya kita kan. Kalau apa Tuhan Senin itu libur, jadi kita melayani saja, ya kan, ke sana. Dan Tuhan begitu baik, saudara ya, karena kita berdoa, dan ternyata Tuhan memberikan kita penggenapannya, bahwa
Iya, kita kasih beras, dia bisa bagi-bagi. Jadi dia nggak usah beli beras untuk orang-orang itu. Yang biasanya orang cuma kasih beras katanya ya sedikit bagi-bagi. Kalau ini kita kasih 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Jadi dia orang itu melihat bahwa perbuatan baik hamba-hamba Tuhan karena dia ada di rumah saya, ya kan? Perbuatan baik itu ada terlihat bahwa mereka tidak sia-sia tinggal di saya, tetapi ternyata mereka berdampak di lingkungan. Sehingga saya yang nggak ngerti adat bahwa 7 hari bagi beras, saya jadi kaget. Terus saya pikir, emang ini Tuhan ini luar biasa ya. Jadi saya tidak memikirkan mau jauh atau siapa ini kok orang ikut apa enggak, tapi saya merasa konfirmasi dari Tuhan. Karena saya berdoa. Ya, saya berdoa. Terus saya juga, sebelumnya saya juga tanya suami, saya pergi doa di puncak. Sehari saya berangkat dengan suami karena hati saya sedih, karena saya sayang, saya punya pembantu itu. Saya pergi ke puncak, saya berdiam diri, ya kan, daripada saya berasa tidak damai. Aduh Tuhan, kasihan banget. Nah, saya pergi ke sana sendiri dengan suami saya ini, jadi saya bisa merenungkan, terus saya bisa mengkonfirmasi Tuhan apakah saya ini boleh, dan ternyata suami saya tampak, saya bujuk-bujuk, ternyata dia, saya minta tanda juga Tuhan kalau suami saya, karena kalau saya pergi, suami saya marah-marah, itu tidak baik. Karena dia pemimpin saya di rumah tangga. Jadi saya minta tanda lagi. Karena kan semua harus sesuai, ya kan? Saya minta tanda Tuhan suami saya. Kalau Tuhan kehendaki saya bisa, suami saya oke, dan tidak ada alasannya macam-macam. Dan kemudian dia bilang, ya udah kita naik VW aja. Oh, kemarin bilang VW begini. Kok sekarang dengan damai? Jadi kenapa? Karena kita berdoa dulu. Karena sebelum kita berdoa, tantangan kita banyak. Iya kan? Kalau kita ngomong tanpa berdoa, tanpa apa, nanti ada ini, ada itu, ada kekhawatiran, ada segala macam. Tapi ternyata saat saya udah berdiam diri di sana dan Tuhan melihat hati saya berdoa terus sama Tuhan, dan kemudian Tuhan, suami saya bilang, ayo kita pergi naik VW. Udah kamu gak usah sewa-sewa gitu. Oh puji Tuhan, jadi berkurang kan? Berkurang, tinggal bayar ini aja, tinggal bayar bensin aja. Dan saya merasa, aduh Tuhan itu baik ya. Jadi Tuhan sangat baik. Kenapa? Karena kita mau berdoa. Jadi segala sesuatu kita harus sampaikan pada Tuhan. Sehingga roh ketakutan, kecemasan, roh yang tidak beriman, roh rasa stres, roh yang banyak sekali membuat kita berasa bersalah atau apa, itu karena kita berdoa, Tuhan hapuskan. Bahkan saya bilang, Tuhan kenapa saya masih berharap dia, saya bahkan sayang dia, dan saya bilang kamu itu anak saya, iya kan? Karena kamu sudah tinggal dengan saya, kamu sudah mengabdi, dan kamu ini anak saya, jadi kamu gak usah takut, ya kan? Nah, jadi dalam hal saya sudah mengangkat dia jadi anak. Tiba-tiba 1 minggu kemudian dia hanya sakit luka doang gitu, sehingga selalu saya tanya gimana, terus kemudian difotoin, oh cuma gitu, ya kan? Jadi saya tidak terlalu ini. Terus saya pikir, tapi saya suruh ke dokter sini ke sini, kasih obat yang bagus dan semuanya, bahkan pakai BPJS, masukin rumah sakit. Ternyata saudara, segala sesuatu Tuhan punya rencana dalam kita yang terbaik. Karena kita tidak tahu kan siapa. Waktu saya bilang, Tuhan apakah, terus Tuhan, lu yang bikin hidup dan mati orang. Karena kamu yang bikin orang sakit dan sembuh, bukan kamu kan, bukan perbuatan baikmu, tapi karena Tuhan, iya kan? Tuhan. Jadi kalau kamu tertuduh dan kamu terus berasa ini,
kamu akan berasa hidup kamu, iblis akan masuk dan mulai mengancam kamu orang gak baik, kamu orang ini, dan kemudian kamu, iya, terus saya, karena berapa hari saya tertekan karena saya sayang dia, terus kemudian, iya, dibilang, Tuhan menjelaskan semua karena saya berdoa, sehingga akhirnya satu waktu saya dikirim ayat, iya, oleh seseorang yang memang tiap hari dikirim, ya kan, dan ayat itu meneguhkan saya. Kalau kamu sudah berdoa, kamu harus percaya bahwa Tuhan sudah, kalau toh kamu bersalah, Tuhan sudah ampuni. Dan jadi tidak ada yang akan menekan, menuduh kamu. Ya kan, yang menuduh itu iblis. Yang membuat kamu dikata-katain itu iblis. Cuman manusia suka pikir bahwa dia itu benar, Tuhan tuh, padahal Tuhan tidak menuduh. Karena Alkitab tidak bilang begitu. Karena Alkitab juga tidak bilang bahwa hidup ini diatur oleh kita. Kalau kita hadir dia hidup, kalau kita gak hadir dia mati. Nah, karena kadang-kadang kita membawa baper, bawa perasaan, dan orang-orang juga membawa perasaan, dan akhirnya Tuhan harus izinkan saya mengalami ini, dan saya berdoa. Jadi banyak orang menginginkan satu dalam hidup mereka, tapi mereka tidak dapat karena mereka tidak pernah berdoa. Nah, kita lihat di sini Yakobus 5 ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, kita lihat di sini tidak dibilang orang mati. Iya kan? Nah, kita lihat di sini bahwa mungkin kita mengalami tekanan, mengalami sakit, mengalami masalah. Iya, kita perlu datang dan berdoa. Sehingga akhirnya kita mengalami kelepasan. Terus saya tiba-tiba, iya, iblis pun datang bilang, wah, pas hari yang kau tentukan itu hari rapat. Iya kan? Terus saya jadi gelisah lagi. Ya, gelisah lagi. Aduh, nanti saya salah ya. Saya ini gak mau kalau saya tidak hadir di saat saya ada di dalam organisasi itu dan harus rapat. Waduh, gimana ya. Tapi Tuhan itu baik. Satu hal, dia hanya mau nyuruh saya, loh, kamu harus berani untuk keterbukaan, untuk ngomong. Ya kan? Ngomong saja kepada pemimpin. Nah, yang luar biasa, saat saya ngomong, ya saya kan menunggu suara Tuhan. Ya, saya tulis dan ini ternyata dia bilang, oke Ibu Dora, selamat melayani kasih. Jadi kesana itu dia menilai itu adalah pelayanan kasih. Ya, mungkin Tuhan sedang mengatur semuanya, sehingga di sana pun tanpa sadar, saudara ya. Waktu saya ingat, waktu ada bus yang jatuh, mereka tuh ikut retret kalau tidak salah. Terus mereka pulang, kan yang menyetir mereka punya supir semua, ya. Terus tiba-tiba mereka kepleset kalau nggak salah, tapi bukan di kita, ya. Kepleset tapi udah keluar dari kita kan, pleset. Terus kemudian ada anak yang patah tangannya ya, orang pelan apa ya, kakinya ya. Terus mamanya papanya belum Kristen, ya, masih Buddha. Terus kita urus semua ke rumah sakit itu. Terus datanglah mereka, mama papanya yang Buddha itu tidak melihat bahwa karena retret mereka naik bus dan kemudian mereka celaka, ya patah. Tidak, tapi dengan mereka lihat anaknya retret, terus kemudian sakit, terus kemudian dilayani, maksudnya dibawa ke dokter, tapi ternyata orang tuanya itu malah terima Yesus. Coba, dua-duanya terima Yesus. Mestinya marah-marah kan ke orang Kristen kan, nih gara-gara lu nih, iya kan, anakku jadi sakit, anakku jadi gini, ya kan. Terus lihat, tapi ternyata
Tidak. Jadi segala sesuatu, saya tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan yang mengasihi Tuhan. Dan semua ada di dalam rencana Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya pikir nanti orang tuduh saya ini tidak punya kasih, tidak punya ini, dia tidak perhatikan. Padahal setiap hari pun saya nanya, karena saya pikir cuman sakit, iya, sakit kencing manis yang ada luka sedikit di kaki, ya kan, bukan borok seluruh kaki mau dipotong, bukan. Jadi semua keadaan ya Allah turut bekerja sehingga saya bisa pergi ke rumah mereka. Itu kalau bukan Tuhan, ya kan? Kalau bukan Tuhan, ya saya bisa aja suruh, ya saya punya supir aja atau apa, pergi ke sana, udah, yang penting bagi. Tapi untuk melangkah pergi ke sana dan berjumpa dengan keluarga mereka, kok tepat dengan hari 7 hari itu adalah hari mereka harus membagi ke tetangga mereka beras, sedangkan yang kami akan bagi adalah beras. Jadi dia tidak perlu keluar duit, kita yang sudah membawa. Jadi saya melihat Tuhan melakukan, iya. Dan saya percaya bahwa pembantu saya itu, saya merasa tenang loh. Iya, waktu saya melihat dia, saya tidak ini, iya, bahkan saya bilang, ya tutup matanya ya, saya ngomong, ya saya tutup matanya ya, tutup ini, terus kemudian ditutup, ya kan. Nah, begitu saya merasa di hati nggak ada tertekan, nggak apa, tapi namanya memang besoknya baru nangis ya, besoknya baru sedih, baru rasa, iya, baru berasa nggak rasa kehilangan, saudara ya, kehilangan. Nah, kita lihat di sini, ya, kita sering terkagum-kagum ketika melihat ada hamba Tuhan yang mendoakan orang sakit, orang kesurupan, atau apa saja. Doa itu terjawab. Celakanya malah kita mendewa-dewakan hamba Tuhan tersebut sebagai orang sakti dan sama sekali tidak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang melakukan mujizat itu. Nah, saya percaya ya, saudara, bahwa dalam hidup ini Tuhan mengatur. Tuhan mengatur. Kadang kita tidak bisa membuang perasaan menyesal dan perasaan sayang, perasaan ya rasa bersalah atau rasa kurang ini, tapi ternyata adalah hal yang Tuhan sudah atur, membuat saya ngerti bahwa hidup ini sebenarnya Tuhan mengaturnya. Kenapa? Kita berdoa. Kalau kita tidak berdoa, maka jangan berharap kita akan memiliki iman untuk melangkah. Rasanya ngapain? Ya, tapi ternyata sewaktu kita berdoa dan kita minta pernyataan Tuhan, dan Tuhan mulai meneguhkan, dan kemudian saya tahu bahwa tradisi memang begitu di Jawa Barat. Oh, berarti kok bisa pas banget, ya kan? Pas banget kita memang mau memberikan itu. Sehingga saya tahu bahwa inilah yang Tuhan sedang perbuat. Karena mereka, saya sudah doakan terima Yesus, dan mereka banyak melihat mujizat. Dan suaminya setiap kali saya tanya, dia selalu jawab saya, puji Tuhan Bu, puji Tuhan gitu. Jadi sehingga saya tahu mereka benar-benar, dan kalau mereka kerja, suaminya nyetrika apa itu, selalu putar lagu-lagu gereja. Selalu putar lagu gereja, mendengarkan kesaksian. Jadi saya percaya bahwa pembantu saya ini, Tuhan sayang dia, dan dia bisa menerima surga. Karena saya merasa tenang dan damai, cuman rasa sayang sama dia itu begitu kuat, sehingga saya kasihan banget gitu, sayang gitu. Nah, jadi kita lihat sekarang ternyata doa itu penting sekali. Jadi kita lihat di sini Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di muka bumi selama 3 tahun dan 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Yang kita perlu lihat di sini bahwa seorang pendoa tetap harus rendah hati, karena itu dikatakan Elia manusia biasa. Jadi kalau toh dia sembuh atau toh dia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa melalui didoakan, kita tetap harus berkata bahwa kita manusia biasa, tidak ada arti apa-apa. Kita walaupun kita bersungguh-sungguh berdoa. Saya ingat waktu Maria dan Marta, saudaranya Lazarus. Tuhan Yesus sudah disuruh-suruh datang, untuk berdoa. Di Alkitab tulis, bahkan Tuhan Yesus tidak pergi. Waktu dia sudah parah banget, Tuhan Yesus nggak pergi. Tuhan Yesus tidak pergi. Sampai akhirnya dia sudah meninggal. Tuhan Yesus perginya nanti 4 hari setelah dia meninggal. Padahal waktu dia sakit, sudah diberitakan Tuhan Yesus nggak datang. Waktu dia sakit, Tuhan Yesus tidak datang. Sampai akhirnya dia meninggal. 4 hari kemudian baru Tuhan Yesus datang. Nah, saya waktu Tuhan mulai nyatakan jangan tertuduh, Tuhan pun pasti Allah sedang mau melakukan sesuatu yang baik. Karena disitulah dikatakan, Tuhan katakan supaya Tuhan dimuliakan. Nah, ternyata kalau Tuhan bagiannya membangkitkan, kalau kita bagian membangkitkan iman dari orang-orang di sana. Dan kita melihat bahwa karena hidup dan mati Tuhan yang mengatur, kan? Nah, jadi saya pikir, Tuhan kasih saya ayat itu. Karena saya merasa bahwa, aduh Tuhan kenapa ini? Tuhan pun sudah dipanggil-panggil untuk doakan Lazarus, nggak nongol-nongol, nggak datang-datang, malah sibuk pergi. Padahal Lazarus yang di dekat dia malah pergi ke tempat yang jauh. Terus akhirnya dia datang nanti sudah 4 hari meninggalnya. Nah, saudara, mari kita lihat di sini. Sebenarnya kita harus tahu Tuhan sedang mengajar kita. Kita harus rendah hati. Bahwa kita harus berdoa, tapi kita harus rendah hati. Seorang pendoa tahu bahwa Tuhan akan menjawab doanya. Tapi kalau sampai dia tidak bisa dijawab doa, Tuhan sedang mengajar dia untuk rendah hati. Rendah hati. Maka di sini dikatakan dia manusia biasa. Elia itu katanya. Tapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Kita bersungguh-sungguh berdoa, dan Tuhan akan menolong kita sesuai rencana Tuhan, bukan sesuai rencana kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kita kadang-kadang pikir harus sesuai dengan kita mau. Maka di dalam 2 Korintus 12 kalau tidak salah, Paulus bilang, dia bilang, Tuhan 3 kali aku berdoa supaya dia udah berdoa sungguh-sungguh. Paulus masa berdoanya main-main? Ketidak. Dia bilang, saya sudah berdoa, tapi kok Tuhan gak jawab? Tuhan tidak jawab. Dan ternyata Tuhan jawab sebenarnya, tapi dengan suara Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan bilang, cukup kasih karunia yang kuberikan. Jadi artinya, no, yang kamu minta kadang untuk kepentingan kita. Tapi sebenarnya kalau Tuhan tidak jawab, itu cukup kasih karunia. Artinya Tuhan yang sudah mengatur, dan Tuhan mengatur untuk kita rendah hati. Cukup kasih karunia aku berikan padamu, justru dalam kelemahan. Kuasa Tuhan 2 Korintus 12. 2 Korintus. Jadi jawab Tuhan, bukan Tuhan gak jawab, tapi dia memberikan ayat. Nah, saya dijawab Tuhan dengan ayat. Cukup kasih karunia aku berikan bagimu, sebab justru dalam kelemahan, dalam kita mengalami rasa tekanan itu, kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Bermegah atas, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Supaya aku tahu aku cuma manusia biasa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan bahkan aku bisa lupa. Kadang-kadang sudah di atas, belum. Kadang-kadang kita hari Minggu begini, terus sudah di atas, belum.
Ya udah malam, turun situ, suami udah bilang, ini udah besok lagi, besok lagi, lupa lagi, ya kan. Jadi kelemahanku, justru Tuhan bilang, cukup kasih karunia ku berikan padamu. Justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. Iya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi supaya aku melihat kuasa Kristus menguatkan, menghibur, menopang saya, memberkati saya, membuat saya mengalami kelegaan. Dan kemudian kita lihat di sini ayat ini menjelaskan, ya, Yakobus 5 ayat 17 ini kan dikatakan, ayat ini menjelaskan bahwa kita semua bisa dan dapat berdoa sama seperti Elia, dan Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita asal kita berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan atau untung-untungan atau iseng-iseng, siapa tahu Tuhan menjawabnya. Ya, Efesus 3 ayat 16 sampai 18, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi iman dan kasih itu memegang peranan penting dalam setiap doa-doa kita. Itu sebabnya mari bangunlah iman yang teguh di dalam kebenaran, agar kita kuat, tidak ragu dan bimbang dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi ada yang berdoa tapi tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi ada salah berdoa juga. Jadi jangan pernah berdoa untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan. Jadi Tuhan suruh tiap masalah kau harus berdoa. Tapi juga jangan berdoa memuaskan hawa nafsu, karena itu pasti juga tidak akan dijawab. Ya, jangan juga berdoa untuk nyawa musuh-musuhmu, dan doa semacam itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Mungkin kalau akhirnya terjadi, ya akhirnya ada itu, ya mungkin yang jawab itu bukan Tuhan tapi setan. Ya, jadi setan dia bilang, wah tandanya begini. Wah itu mah si iblis ya. Sehingga akhirnya Anda menjadi hamba setan. Jadi berhati-hatilah dalam berdoa. Jadi setiap masalah jangan lupa doa dan minta tanda dari Tuhan, dan iman yang akan Tuhan berikan, karena Dia akan memberikan iman kita di waktu kita bersungguh-sungguh. Karena itu Dia katakan, cukup kasih karunia kepadamu, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa? Waktu kita lemah, kita berasa aduh bersungguh-sungguh berdoa. Kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kadang kita menangis karena kita lemah, karena kita berasa bersalah, karena kita berasa tidak mampu. Terus kemudian Tuhan bilang, cukup kasih karunia. Karena justru dalam kelemahan itu kau datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Akhirnya kau sungguh-sungguh, ya, sehingga Tuhan akan menjawab doa kita. Berdoa dengan penuh sukacita. Kalau Anda lihat ada di ayat Filipi 1. Jadi harus berdoa, kedua berdoa dengan sungguh-sungguh, ya kan? Dan berdoa tidak ragu, berdoa tidak untuk kepentingan hawa nafsu, tapi kemudian ada dikatakan doa bersukacita. Filipi 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Jadi bayangkan, Paulus yang mengalami tekanan pun, dia bilang pada gereja di Filipi, aku berdoa untuk kamu semua, tapi aku ini selalu berdoa dengan sukacita. Artinya berdoanya selalu untuk kebaikan, selalu untuk sesuatu yang baik. Jadi bersukacita, berdoa dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, serta dengan tuntunan Roh Kudus tentunya.
maka percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan menjawab setiap doa-doa kita. Karena itu kita percaya Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Iya, jadi waktu kita lemah, iya, karena Paulus bilang 3 kali lo aku berdoa, aku sesek, aku rasa tertekan, 3 kali aku berdoa, tapi kok tidak ada. Tapi ternyata Tuhan memberikan firman. Dan saya merasa diteguhkan, dikuatkan dengan firman yang tanpa sadar dikirim ke saya. Iya, karena memang setiap hari saya dikirim ayat oleh ada hamba Tuhan di Palu yang memang sudah menjadi seperti keluarga saya juga, mentor saya juga. Jadi dia selalu kirim, dan dia kan tidak tahu masalah saya, tetapi ayat yang dia kirim membuat saya harus bangkit, dan saya tahu bahwa Tuhan mengampuni kalau ada salah, dan Tuhan menolong, dan Tuhan mau supaya aku tetap bersuka cita dan selalu memiliki iman, dan pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik dalam hidup saya. Nah, berdoa dengan penuh sukacita, dan harus ada ucapan syukur serta dengan tuntunan Roh Kudus. Maka percayalah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Minta dituntun Roh Kudus. Saya minta dituntun Roh Kudus, dan Tuhan tahu bahwa yang terbaik sudah Dia lakukan bagi saya, dan saya pasti akan melihat ada kebangunan rohani yang lebih baik lagi di bagian rohani kita akan menjadi lebih baik. Karena Roma 8 ayat 26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Kita punya banyak kelemahan, namanya manusia, bisa lupa. Lupa tuh padahal dia di situ lupa tuh setiap kali Jadi demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bagaimana, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saya hafal banget ini Roma 8 ayat 26, karena saya selalu hanya mau mengandalkan Tuhan. Karena saya percaya hidup saya setiap hari dituntun dari bangun sampai malam cuma baca renungan. Baca renungan, nggak kemana-mana, baca renungan aja, kan? Baca renungan, dan kemudian kirim renungan, ke grup-grup yang saya sudah bentuk, yang di Amerika, yang grup seluruh Kanada, Australia, dan Indonesia, dan grup keluarga-keluarga yang saya bentuk, ada berapa. Dan juga saya kirim ke grup gereja-gereja kita, kan ada berapa. Dan itu pekerjaan saya, sehingga saya tahu bahwa Tuhan, saya tidak melakukan hal-hal kemana-mana, tapi saya cuma ada di hadirat Tuhan, dan saya cuma duduknya baca renungan. Sehingga saya pikir renungan itu bagus-bagus, kenapa tidak dipraktekkan atau tidak dibagikan. Maka saya suka membagikan sampai mereka di desa-desa pun mendapatkan renungan saya ini. Jadi puji Tuhan, hari ini kita diingatkan ada doa dengan sukacita, syukur, yang setiap hari, bukan sekali-sekali katanya, tapi ada doa yang dibantu oleh Roh Kudus justru dalam kelemahan. Tapi ada doa yang bersungguh-sungguh seperti Elia, dan juga ada doa yang dikatakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh dan mereka tidak dapat. Jadi ada orang yang tidak sungguh-sungguh berdoa dan dia tidak dapat. Saya sebenarnya ingin bilang pada Anda bahwa sebenarnya Tuhan selalu mendengar dan melihat. Jadi kalau Dia menjawab, jadi kadang-kadang tidak seperti apa yang kita minta, tetapi Dia menjawab seperti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa bilang, Tuhan kok tidak jawab. Ternyata Tuhan jawab tuh. Kan? Nyatanya Tuhan jawab. Dikatakan, cukup kasih karunia aku berikan. Artinya, suara itu Dia tidak berikan untuk musuh-musuh yang lu sebel itu supaya pergi. Kan? Tetapi Dia bilang, cukup kasih karunia aku berikan. Artinya, aku memberikan kamu kemampuan. Cukup kasih karunia. Justru dalam kelemahan, justru di waktu Anda tertekan dan Anda cari Tuhan, akhirnya ujungnya bersungguh-sungguh.
Akhirnya kita bersungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan karena harus ada teman, bukan harus karena ada sesuatu imbalan atau apa, tapi karena kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Akhirnya saya menemukan kembali Tuhan. Saya pergi sendiri, saya bilang oke, saya ke puncak sendiri, saya cari Tuhan. Dan saya minta tanda Tuhan, dan kemudian Tuhan memberikan bagian-bagian yang saya minta tanda. Jadi saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh berdoa dan kita kembali kepada Tuhan dengan penyesalan dan dengan meminta kepada Tuhan, tolong tuntun kami. Ya, sehingga kita lihat bahwa kalau kita sungguh-sungguh tidak separuh hati, maka kita akan punya iman. Dan itulah dia katakan, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Artinya kuasa Tuhan membangkitkan kita kembali menjadi orang-orang benar yang mengasihi orang-orang yang tidak berdaya. Nah, saudara, saya juga berpikir, Tuhan lucu ya, saya sudah bilang bahwa saya akan bagi kepada orang-orang puncak, iya kan, sembako. Tapi kok kenapa saya waktu itu saya tidak jadi bagi mereka? Kan karena suami saya bilang, kan mereka udah kerja, jadi mereka udah beres, ya kan. Nah, ternyata ya saya bisa pergi ke Banjar untuk membagi kasih di sana. Jadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan. Karena kalau kita kadang-kadang pikir rencanaku mesti ini dan itu harus, ternyata rencana Tuhan beda, ya kan. Dan Tuhan mau kita menjadi terang dan berkat bagi desa-desa juga. Sehingga ketua saya bilang, selamat melayani kasih ya Bu Dora. Terus saya kasih, Tuhan berarti pelayanan saya ini, Tuhan izinkan ini bantu saya untuk saya masuk sampai ke desa-desa dan menjadi berkat. Nah, saya mengambil yang positif bahwa Tuhan, Dia tahu ketidakmampuan kita, dan Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu ketidakberdayaan kita, dan Tuhan tahu pengakuan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita cari Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan meminta kekuatan Tuhan dan meminta Tuhan menopang kita. Ya saudara, saya sungguh rasa Tuhan, ya kenapa ada orang tua yang mengasihi saya juga di kampung yang keluarga saya yang bagian orang-orang tua itu sudah pada meninggal. Nah, tinggal satu ini yang selalu kalau datang ngurus saya, sayang saya, apa semua, dan dia sekarang lagi diinfus karena udah nggak sadar. Terus saya pikir, wah, orang-orang yang saya kasih kok Tuhan sudah mau panggil. Terus saya pikir, ini kalau meninggal juga saya harus nih pergi ke daerah saya, ke kampung saya, ke desa yang paling. Terus saya pikir, Tuhan tolong saya, bantu saya untuk, karena kan perjalanannya kalau dari Jakarta Palu terus naik mobil itu 80 jam ke dalam, dan itu memang kami sudah biasa sih ya, jadi ke dalam. Jadi saya harus ke sana karena saya pikir tinggal dia nih yang perhatiin, ya kan, yang rasanya keluarga yang suka, iya, kalau saya pulang kampung dia yang urus, dia sayang, dia semua, dan keluarganya. Jadi saya pikir, Tuhan kalau sampai dia meninggal juga, ya saya juga harus pergi ke tempat yang jauh itu, keluar duit juga naik pesawat Palu, dari Palu pergi ke Motong, dari Motong ke Gorontalo, ya kan. Jadi teman-teman yang katanya mau pengen ikut ke desa saya, nah berarti bisa punya waktu. Jadi semua alat turut bekerja sebenarnya kan. Jadi saya cuma bilang, Tuhan saya serahkan semua dan doakan apakah itu kehendak Tuhan, kami harus ke sana. Anak saya waktu mendengarnya langsung bilang, wah ada hotel bagus di sana yang jadi saya pikir, ya karena itu udah lanjut usia sih, ya kan. Jadi mari kita selalu berdoa. Kalau ada yang kita inginkan, ada yang kita rencanakan, ada yang kita rindukan, mari kita bawa dalam doa. Dan kita akan lihat bahwa tidak selalu Tuhan menjawab seperti apa yang kita mau, tetapi Tuhan bisa menjawab seperti apa yang Tuhan mau, dan kita
merasa peneguhan di dalam hati kita, dan kita rasa tenang dan damai. Karena rencana Tuhan pada kita bukan rencana kecelakaan. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Rancangannya adalah damai sejahtera. Iya, Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberi hari depan yang penuh harapan. Jadi hari ini mari kita tetap bersemangat. Hal-hal yang melukai atau mendukakan hati kita, atau yang membuat kita stres, atau membuat kita tertekan, atau kita tertuduh, mari kita buang semuanya dan kita bawa berdoa. Dan Tuhan akan menuntun kita, karena Dia punya berkat yang cukup, Dia punya perlindungan yang cukup. Karena itu dibilang, cukup kasih karunia ku berikan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari terus percaya bahwa rancangan Tuhan pada kita adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau terjadi sesuatu yang bukan sesuai kehendak kita, tetap kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan seperti yang Tuhan mau, sehingga kita akan sadar, oh iya ya, benar nih, iya ternyata Tuhan menyertai dan menolong kita. Puji Tuhan, Cahyo fighting. Iya, puji Tuhan, harus semangat, terus semangat. Keadaan apapun yang kita alami, mari semangat. Doa dengan sukacita, doa dengan bersungguh-sungguh, doa dengan serius, dan bawa pada Tuhan semua yang Anda rindukan untuk Anda lakukan. Tuhan Yesus